Siapa yang nggak kenal Bim Bim Sidarta? Hampir semua lagu slang diciptakan olehnya. Gue Ade Putri Paramadita. Cuma di sini, pentolan dari grup musik slang ini ngajak gue makan makanan favoritnya sambil ngobrol berbagai hal seputar slang. Inilah Interview. Eat and Interview. Halo, balik lagi bersama gue Ade Putri, dan seperti biasa kalau sudah sama Ade Putri urusannya pasti makanan. Dan kali ini urusan makanannya nggak mungkin makan-makan biasa. Pertama, makan sama teman yang semua kalian pasti tahu ini siapa. Dan kedua, ini acara makan-makan sambil menceritakan sesuatu, tujuannya adalah membantu UMKM. Dan kali ini edisi spesial karena bekerja sama dengan Kementerian UMKM, bertujuan untuk membantu UMKM yang terhantam pandemi. Semuanya lagi drop banget, tapi tentu saja kita siap bersama UMKM. Dengan acara ini kita akan mencoba membantu sebisa mungkin supaya semua berjalan lancar. Dan siang ini ada tamu spesial, selalu spesial sih, cuma yang kali ini adalah nggak mungkin orang nggak tahu dia. Semua akan bilang ini salah satu musisi senior. Bandnya ini ada di mana-mana, alias selalu kemana-mana, bahkan kadang-kadang acara konser tertentu bandnya mungkin nggak ada, tapi benderanya pasti ada. Yang pakai baju kaosnya pasti ada. Siapa dia? Selamat siang Mas Bim Bim. Hai, halo Ade, apa kabar? Hai. Baik. Akhirnya ketemu lagi. Tapi lucu nih, biasanya aku ketemu Mas Bim Bim di backstage. Urusannya sama-sama band. Atau di klub, di klub. Oh, di klub, ngeri. Di bar. Tapi kali ini, kenapa ngajaknya Mas Bim Bim? Karena kita tahu, semua orang pasti punya jajanan favorit. Nah, kali ini pengen ngajak Mas Bim Bim untuk memilihkan jajanan dari UMKM favoritnya. Mas, mau present apa nih kali ini? Mau ngajakin makan apa? Ini udah di depan meja nih. Apa tuh? Langganan yang selalu di Barito, Jalan Barito, Kebayoran. Itu sop sumsum Haji Agus. Biasanya kan kambing, tapi ini sapi. Makanya tadi pas bilang, ini dapatnya sumsumnya. Biasanya kalau udah kesiangan, sumsumnya udah habis. Ya. Kehabisan. Kali ini kan dipesenin khusus buat Mas Bim Bim. Oh iya, oke. Nah, boleh sambil makan loh, karena sebenarnya aku juga udah ada di depanku. Oh juga? Oke. Ini emang new normal, Mas. Makan bareng, tapi terpisahkan ini ya. Terpisahkan jarak dan waktu. Makannya bisa bareng. Ceritanya bisa gitu bareng. Ya. Yoi. Nah, ini jadi menarik. Karena sebenarnya urusan makan adalah sesuatu yang menyenangkan. Bisa mencairkan suasana. Wow. Oke, nice. Aku kayaknya nggak dipesanin sumsum, tapi aku pesan semua jeroan. Iya. Jadi nama tempatnya ini soto dan sop sumsum sapi Haji Agus. Iya. Ini ternyata Mas memang terkenal banget sih, selain Mas Bim Bim. Emang iya ya? Banyak banget orang yang kasih rekomendasi ini. Mas Bim Bim sendiri sering makan langsung di sana? Sering. Biasanya kalau ke Barito tuh ngajak anak-anak juga bukan ke mall awal-awal, gimana caranya ngajak di pinggir jalan gitu kan. Kadang-kadang suka panas apa gitu. Tapi kan di Barito banyak di sebelahnya sop sumsum Haji Agusnya banyak jualan kelinci, Oh iya. Burung, kucing segala macam. Ya. Jadi mancingnya ke situ, ntar pulangnya kita makan ya. Jadi tapi nggak dibeli burungnya, soalnya nggak tega miara binatang di kandang. Iya. Jadi ternyata ini adalah trik bapak-bapak ya, kalau mau ngajak anaknya untuk memenuhi keinginan sendiri sebenarnya, tapi boleh juga belaga lihat-lihat binatang padahal mau ngajak makan. Mau bicara tentang rasanya, apa yang membuat Mas Bim Bim memilih ini? Apa ya? Ini santan bukan sih? Santan nih kayaknya deh, kental kan, Ya. Dan ini bukan kambing. Tepat banget. Biasanya kalau udah sop yang pakai santan tuh yang terkenal pasti sop kaki kambing kan.
Haji Dudung lah, and the gang lah gitu kan. Tapi Iya. ini sapi gitu. Jadi ya beda. Terus apa mitos-mitos katanya daging kambing apa sih? Kolesterol ya. Kolesterol. Jadi dengan sapi ternyata sapi enak juga kok di sop gitu. Di jeroannya juga enak juga ya. Ini jadi juga kebetulan sesuatu yang nggak baru lagi buat aku karena sering banget diajakin sarapan si soto sapi ini. Ini ternyata asalnya dari Bogor, Mas. Si pedagangnya. Iya Bogor ya katanya. Kok kamu Nah, yang tahu? menarik. Oh, tahu dong. Kerjaanku kan sekarang memang sudah nggak ngurus band, Oh, tapi gitu. ngurusin makanan. Soalnya waktu makan di sana entah keberapa kali, tiba-tiba ada bapak-bapak datang pakai sarung, pakai peci, terus ngobrol nggak kejelas, nggak kedengeran, tiba-tiba ngasih uang jutaan rupiah ke orang itu, terus pergi gitu. Lah, itu siapa? Itu bos dari Bogor katanya gitu. Itu berarti Bos Agus. Gue jadi pada nyetor ini. Bilang baru ngelihat bahwa UMKM di pinggir jalan tuh omsetnya ternyata wow gitu lah. Mungkin selain kafe kalah kali. Jadi itu benar. UMKM itu biasanya pinggir jalan orang nggak ngeh, itu penghasilan besar. Iya. Sayangnya gara-gara pandemi semua pada merosot. Memang beda-beda. Ada yang terjun bebas, ada yang pelan, tapi semuanya terdampak. Makanya sekarang kan ngajak Mas Bim Bim untuk ngobrol di sini untuk kita bisa ngebantu apa nih gitu. Oke, nah ini aku mau sedikit berbagi cerita tentang soto ya. Jadi sejarah soto sendiri ini Mas menarik. Kita tahu bahwa Indonesia itu kan memang kaya banget. Salah satunya soto. Tapi kalau misalnya ditanya apakah soto masakan asli Indonesia, biasanya sih masakan sebuah negara itu ada pengaruh dari tempat lain. Apakah orang pendatang yang memberikan influence gitu. Nah ini ternyata soto itu adalah influence dari Tionghoa, dari Cina. Oh iya. Jadi namanya aslinya tuh kalau nggak salah cauto. Cauto. Daging atau jeroan dengan rempah, dimasak dengan rempah. Oh, nah kalau oke. kita ngomongin dari Sabang sampai Merauke, oke Merauke nggak ada soto ya. Tapi ternyata setiap daerah punya soto khasnya masing-masing yang selalu juga punya cerita. Misalnya seperti soto Kudus tuh ternyata dulunya hanya pakai daging kerbau karena dulunya orang-orang Hindu banyak di sana dan mereka tidak menyantap daging sapi. Oh, Terus ya banyak lah, oke. Mas Bimim udah biasa jalan-jalan ke daerah pasti tahu nih kalau di kota mana ada soto apa ya kan? Iya. Kalau sampai daerah pasti yang dicobain makanan lokal setempat. Dan orang kadang suka salah ngajak ya. Jadi Kenapa? oke, cari makanan daerah sini. Oh ya oke, dibawa-bawa ke restoran mewah yang bukan ini maksud gue warung. Oh, Gitu, hah? yes, Mau ke itu sering warung, iya, ke sering warung. terjadi. Akhirnya Karena mereka biasanya mikirnya kan, wah ini anak Jakarta. iya. Terus udah gitu kayak band yang kayaknya harus di-treat sangat, wah ini nggak mungkin mau makan warung, nggak mungkin Iya. mau makan pinggir jalan kan Mas. Iya. Jadi berapa kali kalau datang ke daerah ketemu LO setempat tuh akhirnya udah masuk, udah duduk di meja, udah berapa kali tuh berapa kota akhirnya kita keluar pindah cari warung. Iya. Sering terjadi, aku Sering. yakin. Nah, terus terakhir-terakhir nih sebelum pandemi gitu, kakak kan udah jadi vegan ya? Iya, vegan. Ribet nggak tuh kalau ngajak makan bareng nih lagi tur Iya, gitu? sekarang rada susah tuh. Jadi sementara restoran vegan kan menjamur di daerah-daerah tuh ada loh. Karena lewat Instagram, lewat sosial media, lewat itu. Jadi kakak dapat banyak informasi di daerah-daerah tuh banyak warung-warung vegan gitu. Jadi ya memang paling ke restoran kalaupun akhirnya harus sama-sama gitu. Misalnya masuk ke warung Padang, ya dia makan sayur sayur daun-daunan Daun-daunan doang. doang. Iya, emang kocak. Karena waktu itu juga malah minta dibikinin balado jengkol. Doyan banget lagi. Iya.
pertanyaanku lebih ke penasaran. Mas Bim bilang masih makan langsung di sana. Seorang public figure, kalau misalnya makan di tempat umum gitu, biasa aja nggak sih? Apa sih reaksi orang-orang begitu ngeliat, wah ada Bim Bim Slank gitu, tuh kayak gimana sih Mas? Minta foto. Minta foto? Tapi udah biasa atau biasa ada aja sih, biasa. Atau gimana? Paling apa? Ya minta foto, minta tantangan. Paling cuman menghentikan beberapa menit doang kegiatan kita. Kalau aku nggak terlalu keberatan ya, pasti diladenin gitu. Cuman sekarang pandemi ketolong kemana-mana kan pakai masker, jadi aman, gak ada yang kenalin. Sambil ngobrol soal makanan, soal slangnya juga karena semua orang pasti pengen tahu. Selama pandemi ini, slang jadi sibuk apa nih Mas? Iya, akhirnya kita benar-benar menggunakan gadget ya, semua ke online. Jadi kita lagi bikin album nih, dan benar-benar dibuat di rumah masing-masing. Jadi gue bikin lagu, masuk studio sendirian, bikin dasar, take drum, kirim ke Ivan di Kalibata. Sampai sana Ivan isi bass, udah selesai 10 lagu, kirim ke Rido di mana Rido? Ciganjur. Pasar, oh iya Ciganjur. Terus udah selesai, kirim lagi ke Abdi di Kemang. Di Kemang ya, terus nggak boleh bilang ya. Habis Abdi selesai, kirim dia ke Cibubur, Cilengsi, kakak take vokal. Jadi ya rapatnya dipakai Zoom, terus tektokan bikin ide apa pakai WA. Jadi benar-benar menggunakan teknologi untuk berbuat sesuatu. Live juga berapa kali kita manggung online, streaming. Apakah tema-temanya masih sama nih? Biasanya kan kalau slang ada isu tema sosial, segala macam, politik. Nah yang kali ini, boleh sedikit bocoran nggak kira-kira tentang apa? Lebih ke dalam ya, ada politik, ada. Jadi benar-benar bukan hanya pekerjaannya yang menggunakan teknologi karena pandemi, tapi juga isi-isinya soal introspeksi, soal pandemi, soal new normal, soal vaksin, soal segala macam. Jadi benar-benar perenungan slang di dalam rumah bareng keluarga terhadap bukan mengantisipasi tapi membaca situasi di saat pandemi ini ya. Kira-kira isinya itu. Nah terus ini ada bocoran nih tentang ridersnya slang katanya. Riders? Aku juga baru tahu, nggak pernah. Iya, jadi nggak pernah baca. Tapi ternyata katanya di riders slang itu salah satunya harus minta kopi yang memang khas dari daerah situ, terus sama ada pisang. Bener nggak? Iya. Itu kenapa kopi dan pisang? Pisang kan buat... Siapa nih yang minta sebenarnya? Pisang kakak tuh. Pisang tuh buah paling cepat yang bikin ngasih karbohidrat ya? Jadi energi. Kita makan 1-2 aja, belum makan malam udah langsung bisa main drum 3 jam. Kalau kopi emang kita pada seneng ngopi, jadi penasaran banget apa sih kalau datang ke daerah orang tuh pasti kita selain mengenal budaya ya makanan, salah satunya lewat kopinya gitu. Jadi kita pengen nyeduh sendiri di backstage, nyaring sendiri, nyobain sambil ngobrol. Itu bikin spirit up. Ya. Menarik banget, pantesan. Kita tuh waktu itu di backstage pernah kita ngintip. Ih, ada donat nih banyak banget. Punya siapa? Punya slang. Tapi sampai slang naik dan pulang nggak disentuh. Yang makan sih kita, band-band lain. Ternyata mungkin slang hanya menyantap si pisangnya aja. Donatnya bodo amat. Apakah kesukaan terhadap kopi juga yang bikin slang jadi bikin slang cafe? Iya, slang cafe itu apa ya? Pengen aja sih dari semenjak slang punya banyak penggemar, punya banyak lagu tuh kepikiran banget, Amerika, UK punya hard rock cafe, kalau slang punya slang cafe boleh juga ya gitu. Dan itu kepikiran terus,
ide itu baru terrealisasi 2 tahun terakhir ini sih. Dan iya, itu satu-satunya satu-satunya kafe yang nggak jual alkohol. Jadi non-alcoholic cafe. Only Dan coffee. katanya anak-anak slang juga suka nongkrong sana ya, Mas? Iya, sebelum pandemi ya, tapi pandemi ke-break dulu. Kan di situ ada panggung kecil, ada gitar akustik, ada piano, ada sound mic. Jadi yang datang ke situ bisa jamming, bisa nyanyi, bisa naik main gitar. Ini menjadi salah satu sarana ini kali ya buat orang-orang kalau nyari anak-anak slang, biarpun nggak selalu ada, tapi kalau misalnya sampai ketemu jadi bisa hangout bareng tuh di sana ya, Mas? Iya. Kalau kakak sering tuh, kalau kakak ketemuan orang atau rapat atau bisnis atau ya apapun, nongkrongnya di situ tuh, di Slang Cafe. Terus Mas Bimim dengar-dengar juga katanya Slang lagi pengen banget ada kolaborasi konser sama Rhoma Irama sama Iwan Fals, bener nggak? Kan soalnya berapa kali ada orang sounding, ayo baru main sama Rhoma Irama dong. Udah pernah kan. Terus ada yang sounding lagi, ayo main sama Iwan Fals, udah pernah kan gitu. Jadi yang belum pernah justru Slang, Iwan Fals sama Rhoma Irama satu panggung gitu. Jadi ya sampai saat ini baru wacana sih. Jadi ya siapa tuh ada yang denger, ada yang nangkep, ya ayo aja. Itu harus ada dong, Mas. Iya. Kalau di scene permetalan itu ada namanya The Big Four. Ini kalau sampai jadi, insya Allah setelah pandemi berarti ya, berarti ada The Big Three dari Indonesia. Big Three, oke. Ya harus dijadiin dong. Bismillah jadi. Sama tempatnya harus yang besar banget supaya nampung, karena fanbase-nya nih masing-masing cross ininya pasti ada. Tapi yang kayak nih Iwan Fals siapa, Rhoma Irama siapa, Slang siapa, gila dijadiin satu sih pecah. Pecah banget. Nah oke, Mas Bimim ada pesan-pesan terakhir nggak nih biar teman-teman penonton Slankers bisa mulai ikut mendukung UMKM di sekitar mereka? Iya sih, ada pepatah bilang walaupun harga lebih mahal, tapi ada warung tetangga, lebih baik lo belanja di warung tetangga itu. Jadi apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini ya, yang ekonomi lagi boleh dibilang berjalan lambat, sebaiknya ya kalau mau liburan pun liburanlah di dalam negeri dulu, beli barang-barang lokal dulu, makan di warung-warung UMKM supaya kita ekonominya berputar di sekitar kita dan kita masing-masing bisa saling menopang dan survive. Yang semoga 2021 ini vaksin datang, virus pun lari, insya Allah sih. Terima kasih banyak Mas Bimim. Nah, barusan itu harusnya kerjaan saya tuh untuk ngingetin teman-teman buat support UMKM, tapi udah dikasih sama Mas Bimim, udah cukup lah ya. Nah, sekali lagi jangan lupa, kalau yang tadi kita makan ini dari sop dan soto sumsum Haji Agus di Jalan Barito, bisa datang langsung atau bisa cek di aplikasi online, bisa pesen langsung diantar ke rumah. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, selalu support UMKM. Mas Bimim, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses. Kita tunggu albumnya. Amin. Salam buat teman-teman Slang. Salam buat semua keluarga. Semoga sehat selalu. Amin. Thank you. Peace. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa ya mampir di warung kita nih, soto dan sop kaki sapi sumsum Haji Agus. Alamatnya Jalan Barito 1, dekat Pasar Burung, Pasar Buah. Jangan lupa nonton interview di opini.id.